Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Dr. Riri Rengganis SSM HUM, selaku dosen mata kuliah pengampu bahasa Indonesia. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Saya, Kholidah Ainur Rohma, akan mempresentasikan hasil laporan proposal saya yang berjudul Pemanfaatan Teknologi Berbasis AI dalam Merekomendasikan Suatu Produk atau Layanan Kesehatan. Latar belakang dari proposal penelitian saya adalah yang pertama, pada era globalisasi sekarang menuntut kebutuhan besar akan informasi yang cepat, tepat, dan akurat dalam pengelolaan sistem informasi. Teknologi AI berkembang pesat, berpotensi di berbagai bidang termasuk bidang kesehatan. Dengan adanya perkembangan pesat tersebut meningkatkan kualitas layanan dan mendukung inovasi produk. Yang ketiga, dalam pemanfaatan AI dalam kesehatan mencakup analisis data perilaku pelanggan, rekomendasi produk personal, diagnosis perawatan dan pemantauan kesehatan dengan real time. Adapun peluang AI dalam industri kesehatan melibatkan inovasi, kompetitif, kolaborasi, serta peningkatan kinerja dan produktivitas. Dengan berkembangnya teknologi AI, adapun tantangan pemanfaatan AI di bidang kesehatan, termasuk ketersediaan data, aspek etika dan regulasi, serta kompetensi dan keterampilan pekerja kesehatan. Dengan adanya penjelasan di atas, proposal ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana informasi berbasis AI dapat digunakan dalam merekomendasikan produk atau layanan kesehatan, dan untuk mengevaluasi faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam mengembangkan sistem AI, dan yang terakhir untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan pemanfaatan teknologi AI dalam menganalisis dan merekomendasikan produk atau layanan kesehatan. Dari penjelasan di atas dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pemanfaatan teknologi informasi berbasis AI dapat digunakan dalam merekomendasikan produk atau layanan kesehatan? Yang kedua, apa saja faktor yang perlu dipertimbangkan dalam mengembangkan sistem AI yang dapat memberikan rekomendasi yang akurat dan relevan dalam konteks kesehatan? Dan yang ketiga, bagaimana rekomendasi kebijakan dan strategi yang dapat meningkatkan pemanfaatan teknologi AI dalam merekomendasikan produk atau layanan kesehatan? Adapun tujuan penelitian dari proposal penelitian saya, yang pertama, untuk menganalisis bagaimana teknologi informasi berbasis AI dapat digunakan dalam merekomendasikan suatu produk atau layanan kesehatan. Dan yang kedua, untuk mengevaluasi faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam mengembangkan sistem AI yang dapat memberikan rekomendasi yang akurat dan relevan dalam konteks kesehatan. Dan yang ketiga, untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan pemanfaatan teknologi AI dalam menganalisis dan merekomendasikan produk atau layanan kesehatan. Baik, selanjutnya adapun manfaat dari penelitian saya yang terbagi menjadi dua, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis sendiri dibagi menjadi tiga, yakni yang pertama, kontribusi bagi ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang kecerdasan buatan AI dan kesehatan. Yang kedua, menghasilkan pengetahuan baru tentang konsep, metode, algoritma, dan aplikasi AI dalam konteks merekomendasikan produk atau layanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pengguna. Yang kedua, ada referensi untuk penelitian selanjutnya. Penelitian ini memberikan referensi penting bagi peneliti lain yang tertarik untuk melakukan penelitian serupa atau lanjutan di bidang yang sama atau terkait. Yang kedua, membuka peluang untuk ekspansi pengetahuan dan pemahaman lebih lanjut tentang interaksi antara AI dan sektor kesehatan. Manfaat teoritis yang ketiga adalah panduan untuk pengembangan sistem informasi. Penelitian ini menyediakan gambaran dan panduan bagi pengembangan sistem informasi tentang cara merancang sistem yang mendukung pemanfaatan teknologi AI dalam merekomendasikan produk atau layanan kesehatan. Yang kedua ada manfaat praktis. Pada manfaat praktis sendiri ada 4 manfaat. Yang pertama, solusi inovatif dan efektif. Penelitian ini memberikan solusi inovatif dan efektif bagi pengguna dalam proses pemilihan produk atau layanan kesehatan. Yang kedua, membantu meningkatkan kualitas hidup pengguna melalui rekomendasi yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi individu. Adapun manfaat praktis yang kedua, rekomendasi yang disesuaikan.
menghasilkan dan rekomendasi produk atau layanan kesehatan yang disesuaikan dengan kondisi kesehatan, riwayat medis, gaya hidup, dan tujuan kesehatan masing-masing pengguna. Yang kedua, memberikan informasi dan edukasi kesehatan yang relevan semua. Memberikan inovasi dan edukasi kesehatan yang memberikan informasi dan edukasi kesehatan yang relevan sesuai dengan kebutuhan individual. Manfaat praktis yang ketiga, pengembangan sistem rekomendasi. Mengembangkan sistem rekomendasi produk atau layanan kesehatan berbasis teknologi informasi AI untuk memberikan saran atau pilihan yang disesuaikan. Yang kedua, penelitian ini mengevaluasi kinerja dan kepuasan pengguna. Dan yang terakhir, ada umpan balik dan perbaikan. Penelitian ini memberikan umpan balik dari pengguna untuk perbaikan berkelanjutan terhadap sistem, meningkatkan kepuasan dan efektivitas sistem rekomendasi AI dalam bidang kesehatan. Selanjutnya yakni batasan istilah. Batasan istilah di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada teknologi informasi. Teknologi informasi adalah kumpulan alat, perangkat, sistem, atau proses dan metode yang digunakan untuk menghasilkan, mengelola, menyimpan, mengirim, dan menerima data atau informasi dalam bentuk digital. Yang kedua, ada AI atau Artificial Intelligence, adalah sistem kecerdasan buatan berupa mesin yang diprogram untuk meniru fungsi kognitif manusia agar dapat berpikir dan meniru tindakannya. AI dapat digunakan untuk melakukan berbagai tugas yang membutuhkan kecerdasan seperti belajar, beradaptasi, mengenali, mengklasifikasi, menganalisis, dan mengoptimalkan data atau informasi. Yang ketiga ada rekomendasi produk. Rekomendasi produk sendiri adalah proses atau sistem yang memberikan saran atau pilihan produk yang sesuai dengan kebutuhan, preferensi, atau minat konsumen. Rekomendasi produk dapat digunakan untuk meningkatkan penjualan, loyalitas, dan kepuasan konsumen. Yang keempat ada rekomendasi layanan kesehatan. Rekomendasi layanan kesehatan adalah proses atau sistem yang memberikan saran atau pilihan layanan kesehatan yang sesuai dengan kondisi, kebutuhan, atau harapan pasien. Rekomendasi layanan kesehatan dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan aksesibilitas layanan kesehatan. Yang selanjutnya adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian saya. Penelitian yang pertama dengan judul Pemanfaatan Kecerdasan Buatan Artificial Intelligence dalam Telemedicine dari Perspektif Profesional Kesehatan oleh Rita Kumalasari. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dan analisis data sekunder. Penelitian ini mengkaji potensi dan tantangan penerapan teknologi AI dalam telemedicine, yaitu pelayanan kesehatan jarak jauh yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa teknologi AI dapat meningkatkan kualitas, efektivitas, dan efisiensi pelayanan kesehatan, serta mendukung pengambilan keputusan. Yang kedua, ada aplikasi chatbot berbasis web pada sistem informasi layanan publik kesehatan di Malang dengan menggunakan metode TF-IDF oleh Debbie Suryani. Penelitian ini menggunakan pengembangan sistem aplikasi menggunakan metode pengembangan waterfall. Artikel ini membahas tentang pembuatan aplikasi chatbot berbasis web yang dapat memberikan informasi tentang layanan publik kesehatan di Kota Malang. Selanjutnya, judul yang ketiga adalah penerapan kecerdasan buatan dan teknologi informasi pada efisiensi pelayanan kesehatan oleh Renaldi Alif dan Evi Nurmiati. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dan analisis data primer. Penelitian ini membahas tentang bagaimana teknologi AI dan TI dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan, khususnya di rumah sakit. Yang keempat, AI dalam penelitian ilmiah dari kompas.com. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dan studi kasus. Artikel ini membahas tentang peran dan dampak teknologi AI dalam penelitian ilmiah, khususnya di bidang farmasi, bioteknologi, dan kedokteran. Yang kelima, ada peran Artificial Intelligence dalam pelayanan kesehatan, A Systematic Review oleh Patriot Haryo Trenggono dan Adang Bakhtiar. Tinjauan sistematis dalam penelitian ini dilakukan dengan metode protokol PRISMA, Preferred Reporting, Intense for Systematic Review, and Meta-Analysis. Artikel ini mengkaji tentang peran Artificial Intelligence dalam pelayanan kesehatan, khususnya dalam mengatasi pandemi COVID-19.
Artikel ini juga menyoroti beberapa tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan artificial intelligence di sektor kesehatan, seperti etika, regulasi, dan ketersediaan data. Yang selanjutnya adalah landasan teori. Landasan teori yang pertama adalah kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Definisi kecerdasan buatan sendiri adalah cabang ilmu komputer yang fokus pada menciptakan mesin atau sistem meniru kemampuan manusia dalam berpikir, belajar, dan beradaptasi. Jenis kecerdasan buatan sendiri terbagi menjadi dua, yakni umum atau general AI dan khusus atau narrow AI. Manfaat kecerdasan buatan di bidang kesehatan sendiri adalah akurasi diagnosis medis, pengobatan dipersonalisasi, penemuan obat baru, meningkatkan efisiensi layanan kesehatan. Tantangan dari adanya AI sendiri adalah etika, privasi, keamanan, ketergantungan, dan keterampilan. Yang kedua, ada sistem rekomendasi atau recommendation system. Definisi dari rekomendasi system adalah sistem yang memberikan saran atau usulan item sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pengguna. Dalam sistem rekomendasi terdapat beberapa metode. Yang pertama ada content based, yang kedua ada collaborative filtering, yang ketiga ada knowledge based, yang keempat ada hybrid. Contoh dari penerapan sistem rekomendasi sendiri adalah untuk merekomendasikan obat dan rumah sakit. Yang ketiga ada layanan kesehatan atau healthcare service. Definisi dari layanan kesehatan sendiri adalah layanan untuk meningkatkan kesehatan individu atau populasi meliputi pencegahan, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi. Jenis layanan kesehatan sendiri terbagi menjadi primer, sekunder, tersier, individu, masyarakat, promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Fungsi dan tujuan layanan kesehatan sendiri memberikan pelayanan bermutu, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, mengurangi kesenjangan kesehatan, dan memberdayakan masyarakat. Yang selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian yang penulis terapkan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif sendiri adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu fenomena yang diteliti tanpa melakukan manipulasi variabel. Yang kedua, ada pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Penelitian kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang menggambarkan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang dapat diamati. Sedangkan studi kepustakaan adalah metode penelitian yang menggunakan sumber-sumber tertulis sebagai data utama. Selanjutnya ada sumber data dan data penelitian. Penulis menggunakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah data literasi, di mana data dikumpulkan dari berbagai sumber kepustakaan yang relevan dan dengan tema penelitian penulis. Informasi yang mendasari dari penelitian ini bersumber dari kepustakaan seperti buku, jurnal, artikel, website, daftar pustaka, dan sebagainya. Keabsahan data yang penulis cantumkan dijamin melalui pemilihan sumber-sumber kepustakaan yang relevan dengan tema penelitian penulis. Teknik pengumpulan data. Metode pengumpulan data dari penelitian ini penulis menggunakan teknik dokumentasi. Teknik pengumpulan data dokumentasi adalah teknik yang menggunakan data berupa dokumen sebagai sumber informasi dalam penelitian kualitatif. Dokumen dapat berupa data tertulis, gambar, foto, video, audio, atau media lain yang merekam fakta, peristiwa, atau fenomena yang relevan dengan topik penelitian penulis. Yang terakhir ada teknik analisis data. Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif. Analisis data deskriptif adalah suatu pendekatan dalam penelitian yang digunakan untuk merekam, menggambarkan, yang digunakan untuk merangkum, menggambarkan, dan menganalisis data secara statistik atau kualitatif tanpa menerapkan inferensi statistik yang mendalam. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang karakteristik atau pola yang muncul dari data yang dikumpulkan dengan maksud mencari informasi yang relevan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.